Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Virginia Faibelia. Saya mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan perancangan konfigurasi WLAN dengan topologi BSS atau Basic Service Set menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini untuk memenuhi tugas MK Wireless LAN. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lain menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan WLAN atau wireless LAN. Meskipun kelebihan dari WLAN atau wireless LAN membawa banyak perubahan, tentu tidak menutup kemungkinan teknologi ini masih memiliki kekurangannya. Nah, berikut ini adalah kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan WLAN atau wireless LAN. Yang pertama, mobilitas yang tinggi. Kedua, instalasi yang mudah dan praktis. 3, fleksibel. 4, digunakan di berbagai tempat atau bisa berpindah tempat dengan mudah karena tanpa kabel. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan relatif murah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Yang keenam, scalable, yaitu bisa digunakan di berbagai topologi jaringan menggunakan komputer sesuai kebutuhan. Nah, berikutnya adalah kelemahan WLAN atau wireless LAN. Yang pertama, keamanan dan juga kerahasiaan yang minim, sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Yang kedua, resiko penundaan atau delay yang besar. Yang ketiga, resiko terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Yang keempat, kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum, yaitu pita frekuensi yang tidak bisa diperlebar, namun alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Nah, selanjutnya adalah komponen-komponen WLAN. Dalam jaringan WLAN setidaknya terdiri dari 3 atau 4 komponen yang dibutuhkan. Berikut ini adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah desktop atau mobile PC. Desktop atau mobile PC merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port PCMCA biasanya sudah terpasang pada mobile PC, sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wirelessnya atau adapter wireless tambahan pada port USB atau PCI card. Yang kedua adalah access point atau titik point. Access point atau titik akses merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan providernya. Titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang mengkonversi sinyal dari frekuensi radio RF ke sinyal digital dan akan disalurkan ke media kabel atau perangkat lain, kemudian diubah lagi ke sinyal radio. Yang ketiga adalah wireless LAN interface. WLAN interface merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCMCA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB atau PCI card. Yang terakhir adalah antena. Antena merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal
Dan perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan WLAN yang bersifat opsional, jadi kita bisa menggunakan atau tidak. Antena ini bisa kita rakit sendiri dan bisa kita sesuaikan penempatannya. Selanjutnya BSS atau Service of Basic Service Set atau BSS. Ketika satu titik akses terhubung ke jaringan kabel dan satu set stasioner kabel, konfigurasi jaringan disebut sebagai dasar set layanan atau BSS. Satu set layanan dasar hanya terdiri dari satu titik akses dan satu atau lebih klien nirkabel, seperti ditunjukkan pada gambar yang ini. Dan layanan dasar set menggunakan mode infrastruktur, mode yang memerlukan penggunaan titik akses dan di mana semua lalu lintas nirkabel melintas di titik akses atau access point ini. Tidak ada transmisi langsung klien ke klien diperbolehkan. Mode infrastruktur jaringan wireless membutuhkan paling sedikit satu access point dan lebih dari 2 station wireless. Konfigurasi ini disebut Basic Server Set atau BSS. Dalam pengembangannya, 2 atau lebih BSS yang bergabung dan membentuk subnet tunggal selanjutnya disebut Extended Service SES. Infrastruktur BSS access point diset dan dikonfigurasikan sebagai kanal BSS sehingga dapat dikenal oleh mobile device seperti laptop, smartphone, dan tablet. Setiap peralatan wireless station yang bergabung dalam jaringan wireless tersebut harus di-set atau dikonfigurasi dengan SSID yang sama pada access point. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan BSS serta kekurangannya. Kelebihan BSS atau infrastruktur mode. Yang pertama, kapasitas bandwidth jelas lebih besar karena koneksi setiap Wi-Fi klien hanya mengarah pada access point saja. Yang kedua, jangkauan perangkat access point biasanya sudah dibuat cukup besar, ditambah lagi kita bisa memperbesarnya sendiri daya jangkau dari access point-nya. Yang ketiga, keamanan tidak diragukan lagi karena access point sudah dilengkapi dengan sistem autentifikasi WPA atau WPA2. Nah, kekurangan BSS adalah menambah biaya untuk pengadaan perangkat access point. Karena perangkat inilah yang menjadi pusat dari semua koneksi yang ada pada topologi infrastruktur. Selanjutnya, medium udara atau hambatan. Udara memiliki beberapa fungsi seperti mengirim suara, memampukan perjalanan udara, dan mempertahankan hidup. Udara juga dapat berfungsi sebagai medium perambat sinyal komunikasi wireless yang merupakan inti dari jaringan wireless. Bagaimanapun juga, kualitas transmisi tergantung pada kuat dan lemahnya sinyal di udara maupun jarak sinyal itu sendiri. Hambatan lainnya seperti pohon dan gedung juga dapat mempengaruhi perambatan dan performa jaringan wireless. Masalah ini sangat penting jika kita hendak merencanakan pemasangan wireless MAN atau WAN. Yang berikutnya definisi Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke perancangan jaringan WLAN menggunakan aplikasi Cisco. Nah, di sini saya sudah merancang bentuk jaringan menggunakan mode jaringan infrastruktur atau BSS atau Basic Service Set Single Cell. Nah, kita masuk ke tahap pembuatan jaringan. Step pertama, kita sediakan router
switch, access point, laptop, smartphone, PC. Di sini saya menggunakan satu router, satu switch, satu access point, dan 3 device, yaitu laptop, smartphone, dan satu PC. Step kedua, menghubungkan perangkat Ethernet. Saya menghubungkan perangkat ini menggunakan kabel strike. Jadi kabel strike-nya saya tarik ke switch, kemudian selanjutnya saya tarik kabel strike ini dari switch ke access point. Step ketiga, mengaktifkan wireless pada PC dan laptop. Nah, cara untuk mengaktifkan wirelessnya, kita tekan PC, terus kita ke physical, kita tarik ke bawah, kita turn off dulu powernya, terus kedua kita tarik yang gambarnya ini, kita tarik, terus kita tarik drag and drop ke kiri. Selanjutnya kita ambil gambar ini, terus kita drag and drop ke tempat yang tadi, yang sudah kosong tadi. Habis itu kalau gambarnya sudah seperti ini, kita turn on lagi power dari PC tersebut. Sama juga kita aktifkan ke laptop. Caranya yang pertama kita turn off power laptopnya dulu, terus kita drag and drop yang ini ke kiri sini. Selanjutnya kita drag and drop ini ke tempat kosong di sini tadi. Kemudian kita turn on laptopnya. Kemudian kita lanjut ke step 4, memberikan IP address. Nah, cara untuk memberikan IP address ini, kita klik router, terus pergi ke config, kita pilih config di sini. Jangan lupa port statusnya harus tetap on. Dan kita masukkan IP address. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.10.1 dan otomatis subnet masknya akan muncul sendiri di sini. Dan kita lanjut step 5, kita setting DHCP-nya. Nah, kita setting DHCP-nya di router di CLI di sini. Kita ketik di bagian di sini, kita ketik IP address 192.168.10.1 itu seperti IP yang sudah kita berikan di router ini. Kemudian kita ketik juga subnet masknya, terus kita enter, terus kita ketik lagi IP DHCP pool wireless 1, kita enter lagi, terus kita ketik lagi default garis router, alamat IP-nya, kita enter lagi, terus kita ketik net IP-nya, tapi satunya ini kita ganti 0, terus kita ketik juga subnet masknya, terus enter, dan kita ketik lagi DNS server 8.8.8.8. Ini adalah IP Google. Dan next kita exit, terus enter. Nah, step berikutnya setting access point-nya. Cara untuk men-setting access point-nya, kita klik access point-nya, terus kita ke config, kita pilih port 1, terus di sini tadi default, ini sudah saya ganti, jadi di sini harus diganti, harus dikasih nama. Di sini saya menggunakan nama saya, dan ini juga jangan lupa port statusnya harus tetap on. Dan di sini tadi disable, jadi kita pilih yang ada passwordnya, yaitu WPA2 PSK ini. Kalau kita klik ini, mereka akan minta pengisian passwordnya, jadi kita isi passwordnya di sini.
saya menggunakan password yang ini. Dan berikutnya kita masuk ke step 7, setting device. Jadi kita bakal setting device-nya seperti kita setting pada access point ini. Yang pertama saya pilih di sini device laptop 1, saya pilih config, terus ke wireless 0. Terus di sini kita masukkan nama SSID yang kita masukkan ke access point tadi, kita masukin ke sini. Dan ini juga harus tetap on port statusnya. Dan disable ini kita ganti dengan WPA2PSK ini, kita centang atau kita klik saja. Maka di sini dia akan meminta password, dan passwordnya kita masukkan seperti password yang kita masukkan di access point. Nah, selanjutnya begitu juga lakukan hal yang sama ini ini kan saya bikin di laptop, jadi kita lakukan cara ini ke smartphone dan PC. Nah, di sini kita menggunakan DHCP, jadi otomatis IP-nya terisi secara otomatis. Kalau kecuali kita pilih statik, kalau statik itu kita masukkan secara manual IP address-nya. Karena kita di sini memakai DHCP, jadi IP-nya otomatis terisi secara otomatis ya. Step ke-8 kita uji konektivitasnya. Jadi setelah kita menerapkan step yang 7 tadi ke semua device, ke PC, laptop, dan smartphone. Jadi di situ kita bisa lihat IP-nya di sini, di bawah sini tadi, di setiap device. Jadi kalau kita mau uji konektivitasnya, kita tinggal buka seperti ini. Saya pilih PC duluan, saya ke desktop, terus saya pilih run, terus saya ketik ping IP address di laptop atau smartphone. Di sini saya ketik ping 192.168.10.4. Nah, jika muncul data seperti ini, berarti ping kalian berhasil atau sudah bisa terkonek ke device yang lainnya. Begitu juga sama saya ping ke laptop ke PC atau laptop ke smartphone dan timbul data seperti ini, berarti sudah terkonek. Nah, step terakhir ini uji share message. Nah, caranya itu kita pilih icon pesan di sini, terus kita drag and drop di sini. Misalnya kita mau kirim ke PC atau ke smartphone, kita tinggal drag lagi ke PC. Nah, ketika kita sudah drag ke PC atau ke smartphone, terus statusnya successful seperti ini, berarti sudah berhasil dan bisa terkirim, bisa membagikan file dan lain sebagainya. Dan ini berarti sukses ya. Nah, seperti itu penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Dan makasih udah nonton. Terima kasih. Selamat pagi.